Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera mempersembahkan video ini untuk memenuhi tugas RBL atau Research Based Learning dari mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Nike Dwi Grevika Dranta Tias SSI MP dan Ibu Lesi Mareta SSI MSI. Kami dari kelompok 8 TPB 23 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita memasuki video presentasi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Saya Anggi Prayoga dengan NIM 120 210 155. Kemudian ada Mahesa Pratama dengan NIM 120 210 156. Selanjutnya ada William Zones Sinuraya dengan NIM 120 210 157. Lalu ada Venan Santreski Saiburian dengan NIM 120 210 158. Dan yang terakhir Erlisa Cynthia Oktaviani dengan NIM 120 300 053. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai motor listrik sederhana, pengaruh jumlah lilitan terhadap kecepatan putaran motor listrik. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kelompok kami. Teori dasar. Motor listrik merupakan konsep yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Konsep ini disebut torka pada loop arus. Pada RBL kali ini digunakan motor Tamiya, yakni salah satu motor DC. Kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan IL cross B, di mana F yakni gaya yang diukur dalam unit satuan Newton, I adalah arus listrik dalam ampere, B yakni medan magnet dalam satuan Tesla ialah perkalian silang vektor, L yakni panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Secara teoritis, besarnya torsi magnetik yang ditimbulkan pada kawat akibat medan arus listrik dan medan magnet adalah sebagai berikut. Torsi sama dengan R cross F, di mana R adalah lengan gaya dalam satuannya adalah meter, F sama dengan gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya dalam satuannya adalah Newton. Apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka secara umum besar torsi magnetik dalam kumparan yang terdiri dari N buah lilitan kawat adalah torsi sama dengan N kali I kali A kali B, di mana N adalah jumlah lilitan kawat, B adalah medan magnet, I adalah arus, dan A adalah luas area yang dilingkupi oleh kumparan. Pada percobaan kali ini, indikator yang akan kami ukur adalah laju rotasi yang terdiri atas laju yang tinggi, sedang, dan rendah. Prinsip kerja motor listrik, yakni suplai tegangan DC atau batu bata yang dihubungkan pada kawat kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya magnet. Pada motor Tamiya terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator itu ialah penghasil magnet yang diam, sementara rotor ialah penghasil magnet yang berotasi. Stator bisa berupa magnet permanen atau koil magnetik yang harus dialiri arus listrik. Lalu ada komponen sikat yang menyambungkan listrik rotor. Ada dua sikat yang menyambungkan, yakni untuk terminal positif dan juga terminal negatif dari baterai ke rotor. Melalui sikat itulah arus dari baterai bisa disambungkan ke rotor yang kemudian berputar. Arus tersebut dicambungkan ke stator melalui koneksi langsung dari rotor ke sikat. Akibatnya, membuat stator dan rotor menghasilkan gaya magnet. Kemagnetan itulah yang menyebabkan rotor berputar dan terjadilah torsi pada loop arus. Untuk motor Tamiya sendiri, ia sudah memiliki koil atau lilitan pada motornya. Lalu, ditambahkan lagi sebanyak 2 dan 4 lilitan sebagai parameter yang nantinya akan dikombinasikan juga dengan jumlah baterai yang mewakili tegangan DC, sehingga menghasilkan laju rotasi yang berbeda-beda.
Untuk melihat bagaimana pengaruh lilitan tembaga terhadap laju rotasi dinamo, kelompok kami membuat kipas angin sederhana. Pertama, kami membuat lubang pada tutup botol untuk tempat kipas. Sebelum itu, kami membuat kipas dari botol bekas dengan ukuran yang kami sudah sesuaikan. Kedua, kami melem kipas menggunakan glue gun stick agar kipas dapat lengket pada tutup botol. Ketiga, kami membuat lubang kecil di tengah tutup botol agar motor Tamiya atau dinamo dapat merekat ke tutup botol. Setelah itu, kami merekatkan dinamo ke tutup botol dengan menggunakan glue gun stick. Keempat, setelah itu kami merekatkan tutup botol yang sudah ada kipasnya dengan tutup botol yang sudah merekat dengan dinamo. Saatnya uji coba. Variasi lilitan yang kami coba adalah yang pertama lilitan normal yang sudah ada pada motor Tamiya dengan satu baterai, dan 2 baterai. Untuk percobaan kedua, lilitan normal ditambah 2 lilitan dengan 1 baterai dan 2 baterai. Untuk percobaan ketiga, lilitan normal ditambah 4 lilitan dengan 1 baterai dan 2 baterai. Hipotesis yang kami miliki yakni kecepatan putaran rotasi dipengaruhi oleh besarnya medan magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang berasal dari tegangan yang diberikan dan juga dengan ditambahnya lilitan pada motor. Untuk setiap variasi lilitan, didapati bahwa lilitan normal berotasi lebih cepat. Lilitan normal yang ditambah 2 lilitan berotasi dengan kecepatan sedang, dan lilitan normal yang ditambah 4 lilitan berotasi adalah yang paling lambat. Sedangkan untuk variasi baterai didapatkan bahwa untuk yang 2 baterai maka kecepatan rotasi lebih cepat daripada yang 1 baterai. Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan mengenai pengaruh besar tegangan listrik dan jumlah lilitan pada motor listrik, maka didapat kesimpulan bahwa yang pertama, semakin besar tegangan listrik yang diberikan terhadap motor listrik, maka putaran motor listrik tersebut semakin cepat. Yang kedua, semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka torsi tenaga yang dihasilkan motor listrik lebih besar, tetapi kecepatannya semakin menurun. Berdasarkan kesimpulan dibuat tadi, maka untuk mendapatkan putaran dan torsi tenaga yang ideal adalah dengan menaikkan jumlah lilitan dan besar tegangan secara bersamaan. Oke teman-teman, cukup sekian video presentasi RBL kelompok kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, agar lebih banyak teman-teman kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Anggi Prayoga mewakili kelompok 8. Thanks for watching and see you in another time.